Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Afandi, NIM 1807031, program studi S1 Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview buku yang saya gunakan sebagai buku sumber untuk presentasi kelompok saya, yakni kelompok 10 yang bertemakan Islam dan disiplin ilmu. Buku yang saya gunakan sebagai buku sumber yakni buku terjemahan yang berjudul Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern. Buku ini merupakan terjemahan dari buku yang berjudul Science and Islam: A History yang ditulis oleh Ehsan Mahsud pada tahun 2009. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, dan buku ini dapat diakses di Perpunas, Perpustakaan Nasional, ataupun dapat dibeli dari toko-toko online maupun toko-toko offline di sekitar kita dengan harga 35.000. Buku ini terdiri dari 179 halaman dan sudah termasuk daftar isi, cover, dan referensi di dalamnya. Buku yang berjudul Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains Modern sesungguhnya menceritakan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam, yakni sekitar tahun 800 hingga 1700 Masehi. Buku ini terdiri dari 3 bagian utama, di mana bagian pertama menceritakan tentang perkembangan sains mulai dari zaman Rasulullah hingga dinasti Abbasiyah. Sementara itu, di bagian kedua, buku ini menjelaskan tentang lebih detail tentang berbagai cabang ilmu yang berkembang pesat di masa itu, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, alkimia, dan mekanika. Bagian ketiga dari buku ini merangkumkan perkembangan sains di masa kini, khususnya pada umat muslim, dan menganalisis hubungan seperti apa yang seharusnya dibangun antara Islam dan sains agar sejarah buruk masa lalu tak terulang kembali. Bagian pertama buku yang menceritakan tentang sejarah singkat perkembangan sains mulai dari zaman Rasulullah sampai pasca jatuhnya dinasti Abbasiyah. Dalam sejarah sering didengar istilah zaman kegelapan, yakni masa hilangnya ilmu pengetahuan yang terjadi setelah keruntuhan kerajaan Romawi sampai dengan terbitnya pemikiran Galileo tentang heliosentris. Sebenarnya yang terjadi, menurut buku ini, pada masa itulah sebenarnya ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di bawah pengaruh kerajaan Islam. Berbagai karya filsuf Yunani pada masa itu yang masih ada diterjemahkan ke dalam bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang sesuai dengan kerajaan Islam yang dikembangkan menjadi lebih sempurna oleh para ilmuwan pada masa itu. Hal ini juga didukung oleh penemuan kertas oleh bangsa Cina yang mendorong penyebaran sains ke berbagai kalangan dengan lebih murah. Nah, sementara itu bagian kedua yang menceritakan tentang cabang ilmu yang berkembang pesat pada masa itu, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, alkimia, dan mekanika. Pada dasarnya kebutuhan beragamalah yang mendorong berkembangnya sains, dan anjuran Quran serta Islam untuk menjaga kesehatan mendorongnya ilmu kedokteran. Kebutuhan akan keakuratan waktu sholat, hilal, dan arah kiblat menggiatkan ilmu-ilmu astronomi yang dikembangkan oleh para ilmuwan pada masa itu. Sementara perhitungan waris yang rumit membutuhkan matematika aljabar, yang mana aljabar dikembangkan yang seperti diketahui dan dikembangkan oleh Al-Khawarizmi pada masanya. Di bagian terakhir, buku juga menjelaskan tentang merangkum perkembangan sains di masa kini, khususnya pada umat muslim, dan menganalisis hubungan seperti apa yang seharusnya dibangun oleh Islam dan sains agar tidak mengulang masa buruk di masa lalu.
Menurut saya pribadi, tajuk pada buku ini kurang tepat karena yang diceritakan di sini bukan hanya ilmuwan muslim saja, tapi perkembangan sains secara umum pada masa kejayaan Islam di Eropa. Para ilmuwan tersebut selain dari beragama Islam juga ada yang beragama selain Islam seperti pemeluk Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi. Kenapa saya bilang judul buku ini kurang tepat? Karena pada buku yang diterjemahkan itu berjudul Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat di Bidang Sains. Sedangkan di dalamnya juga terdapat menceritakan bukan hanya ilmuwan muslim saja, tetapi ada ilmuwan yang non muslim yang berkembang pada masa kejayaan Islam di Eropa. Kelebihan dari buku ini, menurut saya, penulis cukup berhasil merangkumkan sejarah perkembangan sains dengan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, ringkas. Sehingga buku ini bisa menjadi pengantar yang baik apabila keinginan kita untuk membaca buku-buku setema dengan buku ini, maka buku ini cocok sebagai buku pengantar. Bahasa yang digunakan yang mudah dimengerti dan lebih komprehensif. Selain itu, buku ini juga memiliki daftar pustaka yang cukup banyak yang bisa dijadikan referensi dalam mendalami sejarah sains Islam secara lebih lanjut. Tak sekedar mengetahui sejarah Islam, ada beberapa hal penting yang saya ambil dari buku ini, seperti kebenaran itu bisa datangnya dari mana saja. Ini saja. Sebagaimana ilmu muslim yang mempelajari karya-karya filsuf Yunani yang diterjemahkan secara berkala ke dalam bahasa Arab dan bahasa-bahasa yang dimengerti pada kerajaan-kerajaan Islam saat itu. Sentimen agama hendaknya tidak menghalangi kebenaran atau ilmu selama tidak mempengaruhi keyakinan dari kita sendiri. Poin kedua yang dapat saya ambil dari membaca buku ini, keberhasilan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hanya akan terjadi dengan dukungan yang penuh dari segala aspek, terutama dari pemerintah yang mengelola negara pada saat itu. Pada poin ketiga yang dapat saya ambil dari buku Ilmuwan Muslim ini adalah sains dan agama itu adalah dua hal yang tidak bisa dibenturkan. Kenapa? Karena agama mendorong untuk mempelajari sains, sebagaimana agama menyuruh kita untuk menuntut ilmu, dan sains itu akan mempermudah agama. Seperti yang telah dijelaskan, latar belakang mempelajari sains tadi adalah karena agama dapat dimudahkan urusannya, seperti menentukan hilal, menentukan ilmu kedokteran, membantu membagi harta waris dan sebagainya. Ketika sains itu dipertuhankan atau didominasi oleh sains tanpa mempertimbangkan dari sisi agama, maka akan timbul paham-paham rasionalisme yang hanya mementingkan logika begitu. Ketika logika dipentingkan daripada hati, di mana konteksnya adalah agama, maka saat-saat itulah kehancuran sebagaimana yang pernah terjadi pada masa kerajaan-kerajaan Islam dulu. Ketika sains dipertuhankan, maka agama itu dipertanyakan. Begitu. Sekian dari saya tentang review buku ini sebagai buku sumber kelompok 10, tema Islam dan kajian ilmu fisika. Kalau ada salah dan kurangnya, saya sebagai pereview minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.